Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain: 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum. 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah. 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online. 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS Kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Caucus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran 197 triliun rupiah. Tahun 2010 sebesar 1.126 triliun rupiah. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar 3.842 triliun rupiah, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan.
APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.